Oke, selamat siang teman-teman semua, semoga suara saya nggak kecil nih kedengeran ya. Tadi kita udah dengerin, dari teman-teman semua, praktek. Nah, saya coba mau bahas, gimana caranya mentransformasi IT infrastruktur menjadi DevOps. Kalau DevOps tuh aplikasi mungkin sering ya, tapi gimana caranya IT infrastruktur dari orang yang namanya orang storage, orang network, orang server menjadi, DevOps. Nah, IT infrastruktur sekali lagi saya ingatin, itu cuman 3, jadi cuman, server, storage, dan network, gitu. Banyak pertanyaan, apakah bisa gitu orang, network, berubah menjadi orang DevOps? Nah, di sinilah challenging-nya bahwa itu bisa apa enggak sih gitu loh, banyak pertanyaannya begitu. Karena yang biasanya ngonfig network ya hanya main di network doang, jadi nggak ngurusin server. Yang orang server ya hanya ngutak-ngatik server dan, storage saja, dia tidak memperhatikan, dari sisi network, gitu. Nah, perkenalkan dulu saya adalah, nama saya adalah Dirgantara Radian, saya bekerja di Bank BTPN Syariah, ada email saya ini, dan ada di Instagram juga, silakan kalau ada yang mau connect boleh connect ke email atau ke Instagram saya, gitu. Eee, saya hanya nggak panjang-panjang, hanya 2 agenda saya. Eee, Digital modeling konseptual for infrastruktur DevOps dan apa yang saya lakukan selama ini, di Bank BTPNS. Jadi, saya akan tunjukkan, dalam slide aja ya, pada teman-teman semua. Semoga cukup waktunya, nanti, kalau ada waktu lebih saya juga pengennya, bertanya langsung, via chat online aja, nanti bisa di-show sama Mbak Sandika. Modeling konseptualnya langsung, pertama ya kalau mau berubah dari IT infrastruktur, kalau dari IT AL ke IT infrastruktur, yang berdasarkan DevOps atau Agile, berarti kita harus enable team in new capabilities-nya, gitu. Habis itu kita harus building, pilot digital infrastruktur, supaya timnya, bisa men-support, mendeploy, infrastruktur tersebut. Nah, bedanya kalau dulu di konvensional itu ada misalnya di network ada core distribusi akses, di server ada NAS storage-nya terpisah, sekarang nggak bisa. Makanya, timnya harus, agile dan harus tidak boleh silo. Nah, kita harus bikin pilotnya, habis itu implementasi efektif komunikasi strategi kita harus jalanin. Jadi harus, sesama, orang IT infra, itu harus ngobrol, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya culture-nya berubah, shifting dari yang tadinya terpisah-pisah, silo, orang network ya orang network, kalau ada orang server ya orang server, ada problem ya saling ribut gitu, saling lempar-lempar. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi orang server ya menjadi, developer server, developer storage, orang network menjadi developer network. Network as code, storage as code, semua di-code gitu. Nah, habis itu kita tentuin, formalize SLA-nya ke user. Kalau kita udah naik production, kita harus tentuin SLA-nya gimana, perubahannya terjadi soalnya. Nah, setelah itu kita define new operating team function and process and practices seperti apa yang kita harus jalanin. Ya, kalau kita menggunakan metode agile, kita jalanin seperti agile, gitu. Habis itu seperti tadi, kita harus monitoring gitu. Gimana cara monitoring-nya? Tadi sebelum, saya mempresentasikan, sempat dibahas juga tuh, menarik juga karena saya menggunakan hal yang sama gitu untuk monitoring, gitu. Nah, habis itu, dari perubahan itu, saya menggunakan SAFe for Lean Enterprise yang paling basic untuk menjalankan, DevOps atau Agile di tim, infrastruktur. Jadi tim infrastruktur yang tadinya dari IT/AL minded, berubah menjadi, ditransform menjadi, digital, atau transformasi ke Agile atau ke DevOps. Makanya perubahannya ya seperti developer berarti kan, network di-code, ada pipeline orkestrasinya, karena jarang sering dirubah perubahannya kan di layer atas ya, di upper laying, makanya, network-nya akan menjadi immutable karena jarang-jarang berubah, gitu. Nah, saya coba di sini unjukkan sedikit bahwa kita menggunakan Kanban proses, Kanban-nya, dibikin sederhana aja.
Jadi, berdasarkan sprintnya kita ambil 2 minggu, 1 sprint. Di sprint terakhir kita akan retro, kita akan present, terus setiap tim akan melakukan stand up meeting di setiap hari, gitu. Habis itu kita kita maintain, sistemnya berjalan as, CD ya, CI-nya kita bikin, CD-nya continuous delivery-nya kita jalanin, gitu. Nah, habis itu kita ngapain gitu. Nah, kalau bekerja kan kita harus tanggung jawab ya. Jadi kita harus mendefine KPI kita. Nah, karena timnya baru, mau melakukan perubahan, ya kita coba deh gitu, skill assessment-nya gimana, skill matrix-nya gimana, organize training-nya seperti apa, ya kita bikin on job training lah. Habis itu di-define KPI-nya seperti apa. Nah, perubahannya terjadi gitu. Dari data center yang zaman dulu, dalam tanda kutip zaman dulu yang based on physical, ya kita berubahlah di pertengahan, mungkin di tahun-tahun zaman dulu yang tahun 90 kita masih pakai physical. Naik masuk 2000 kita pakai virtualize gitu. Muncullah berbagai macam virtualize, yang salah satunya mungkin, banyak virtualize yang banyak digunakan gitu, virtual machine. Nah, habis itu zaman sekarang nih, zaman now nih, semua larinya ke, rame-rame orang larinya ke cloud, microservices, container, dan DevOps. Nah, tujuannya adalah itu. Nah, habis itu kita bikin roadmap-nya nih. Saat yang pertama, stages pertama, IaaS dulu deh dibikin, infrastruktur as a services-nya kita bikin sebagai build untuk IT infrastruktur, gitu. Habis itu kita jalanin innovation stages-nya nih, platform as a services-nya kita bikin deh isinya mau apa nih, misalkan image-nya kita mau isi, Linux OS doang, jadi ada menunya gitu. Misalkan menunya kalau kita ibaratkan masuk restoran itu misalnya ada nasi uduk, ayam goreng, sayur asem. Ya udah kita bikinlah, ada Linux operating system-nya, ada Apache-nya, ada MySQL-nya. Nah, kalau butuhin nasi putih doang bisa nggak? Bisa, nasi putihnya doang kita kasih aja Linux OS, selesai. Nah, habis itu innovation association-nya di mana? Nah, ada di SaaS. SaaS-nya di mana? Tapi SaaS-nya ada di infrastruktur, bukan ada SaaS-nya di developer. Kalau developer meng-coding bisnis, aplikasi. Tapi kalau SaaS-nya di infrastruktur, meng-code menjadikan produk untuk kebutuhan IT infrastruktur, misalnya monitoring dan capacity, gitu. Nah, habis itu kita bikin roadmap-nya lagi yang lebih detail. Nah, pakai apa di level, underlaying-nya. Kan underlaying kan ada physical, berarti kan ada network, storage, dan hardware yang nantinya akan kita anggap sebagai black box, gitu. Habis itu kita naikin ke upper laying-nya. OS-nya sebagai hypervisor-nya pakai apa, gitu. Servernya kita mau naikin pakai apa nih? Nah, di level PaaS-nya bagaimana? Di level SaaS-nya gimana? Di level yang lebih tinggi lagi, kontainernya seperti apa? Nah, dibagi lagi 4 stages, jadi early adopter, innovation stages, acceleration, dan digital transformasi. Mungkin kita sering dengar, di telinga kita, mengenai digital transformasi, sering banget gitu ya, saat ini, lagi ngetren, arah-arahnya ke sana semua. Nah, isinya apa sih gitu loh, ya kan. Nah, isinya ya saya coba define ya seperti ini isinya. Jadi ya pertama kita early adopter kita lab dulu deh, bikin pakai OpenStack, kita lakukan running, kita bikin. Habis itu setelah itu kalau sudah pintar timnya, sudah jago, kita naikin bertahap gitu sampai pada saatnya sesuai dengan roadmap. eee, Kalau kita mau main di open infra, ya kita coba untuk open semuanya dari mulai hardware-nya ke software-nya, ke even di hypervisor juga kita menggunakan yang, open open source. Nah, seperti ini kira-kira kalau building block-nya seperti ini. Jadi di bawah ini, kita menggunakan NVIDIA Mellanox untuk high speed switching untuk bermain di seperti tadi dibilang chef. Jadi sini saya pakai chef juga dengan speed, 2 kali 100 gigabit untuk, span and leaf, redundancy kiri dan kanan, dan saya menggunakan open vSwitch. Nah, kalau yang biasa di network tradisional, ya ini, mindset-nya agak berbeda untuk main lari ke SDN, semua by software yang harus dibaca, di program gitu. Nah, kira-kira seperti ini, IaaS-nya dulu di-deploy, hardware-nya dibikin, semuanya udah ada, kita hitung kebutuhannya untuk cloud gimana, CPU-nya berapa, NUMA-nya kita hitung, dalam hal ini saya menggunakan AMD, EPYC, digabung dengan
NVIDIA card ya, dan switching. Habis itu di atas itu kita menggunakan Open vSwitch dan Chef. Di atasnya adalah kernel virtual machine. Firewall-nya itu masih menggunakan group security yang basic dari OpenStack. Load balancer-nya kita mau arahkan ke HA Proxy dan Octavia. Router as a services-nya sudah ada di dalam OpenStack yang default. Terus logging dan analitiknya kita menggunakan Elastic, Kibana, dan Grafana. Gitu. Nah, di atas itu adalah ya tadi OpenStack-nya dan orkestrasinya yang masih kita bikin juga menggunakan ini. Kalau billing system OpenStack Cloud Kitty, kalau Red Hat firewall kita menggunakan yang existing IP table atau menggunakan firewall as a service-nya security group-nya dari OpenStack. Gitu. Next-nya apa yang kita lakukan saat ini? Seperti tadi saya bilang kita harus hitung dulu nih capacity planning-nya gitu. Kalau menggunakan 24 port atau 32 port, ya kalau bisa jangan oversubscribe gitu. Jadi dihitung dulu berapa network portnya. Misalkan kita menggunakan 100 giga dalam satu card ada dua 100 giga kiri dan kanan. Nah, berapa uplink yang harus dibuat gitu untuk supaya tidak ada latensi di dalam data komunikasi di LAN, di network maupun di Chef, di storage gitu. Karena isinya tuh 3 gitu di dalam sini, storage, network, dan compute. Nah, kalau untuk menggunakan 100 GB itu kita akan makan satu port habis. Tapi kalau 50 giga itu kita bisa pakai 2 di brick kabel. Jadi lebih irit gitu. Kalau ada 24 port artinya 24 kali 100 giga. Nah, uplink-nya harus berapa kita hitung. Supaya mengejar latensi dapat latensinya storage. Karena di hyperconverged di Chef impact-nya adalah antar servernya itu seakan-akan dijadikan satu. Itu. Nah, dari sini yang saya gunakan adalah Mellanox yang 2700 series dengan 32 port kali 100 GB. Saya hitung kalau saya pakai full stack penuh kira-kira cukup nggak ya? Kalau saya running full stack, saya mau dapetin IOPS misalkan 1 juta IOPS gitu, saya mau dapetin. Nah, kira-kira harus berapa untuk itu? Nah, di bawahnya saya pakai yang sama 32 port juga. Kalau 32 port berarti 2 kali 100 dipakai kiri kanan. Jadi ada sekitar 32 kali 100 giga dikurangi MLAC dan uplink. Nah, itu adalah sisanya untuk networknya. Gitu. Nah, dari situ pada saat ini saya gunakan adalah untuk span and leaf ke kiri dan ke kanan itu ada 8 kabel, artinya 8 kali 100 ke kiri dan 8 kali 100 ke kanan. Supaya nggak over subscribe. Jadi saya pengen dapetin performa yang baik di sisi compute dan storage, terutama di storage di Chef-nya. Nah, dari sini kita melakukan tuning. Nah, yang saya gunakan adalah di sini adalah Ubuntu 20.04 LTS. Saya kira juga tadi saya setuju dengan presentasi sebelumnya. Ubuntu 24 LTS itu adalah lebih advance di cloud system untuk cloud. Jadi saya menggunakan itu untuk merunning sistem di server, storage, dan network. Networknya kita install dulu drivernya menggunakan Ovet driver, kita driver 100 giganya, habis itu kita binding 100 giganya menjadi 200 giga dalam satu server. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti benchmark performance-nya menggunakan VIO, kita benchmark di level OS di hardware ya, bukan di instance, di bawah jadinya, masih di bawah. Nah, setelah itu kita benchmark, kita tuning OSD-nya
berapa sih yang paling optimal untuk mendapatkan speed atau IOPS yang baik gitu. Nah, dari situ kita lihat juga kita harus split di dalam network ini, isinya jadi apa ya? Oh ya, isi jadi ada 3 sekarang nih di dalam network. Kalau zaman dulu kan kita cuma lihat network, oh hanya network doang, gitu. Nah, akibatnya apa? Perubahan di IT infrastruktur. Kalau kita mengikuti ITIL kan IT infrastruktur sendiri. Kalau di DevOps itu dilebur menjadi developer dari network, developer dari storage, dan developer dari compute. Nah, mereka nggak boleh silo lagi karena kenapa? Orang server ya orang network juga, orang storage ya orang network juga, orang network ya orang storage juga, gitu. Akibatnya perubahan pola harus terjadi, gitu. Nah, di sini kita di dalam network isinya apa? Ya isinya ada storage juga, ada compute juga. Nah, di sinilah challenging-nya bahwa kita harus meng-QoS, membagi-bagi positioning dari storage terus berapa sih? Kalau kita mau menggunakan storage yang kencang, artinya kita harus menggunakan network yang kencang. Misalkan 8,6 mikrosecond untuk membaca dan menulis. Nah, berapa antar kiri dan kanan ini nih? Server kiri di sebelah kiri dan sebelah kanan. Supaya kita bisa achieve, ya kita nggak mau tentunya pada saat transfer data, oh jadi lambat gitu. Selidik punya selidik, tahu-tahu networknya yang nggak kuat. Nah, di sini kita bikinin QoS-nya, berapa yang pantas untuk ini kita tuning di level chef-nya supaya mendapatkan yang terbaik. Gitu. Nah, saya lanjut. Nah, ini contoh yang saya udah lakukan di sini. Ini barang servernya, kita tancap card-nya di sini. Habis itu kita driver di sini. Nah, inilah bedanya orang network harus mengerjakan server juga. Gitu, kita tancapin networknya, terus kita rubah tipenya dari network card yang mempunyai 2 fungsi yang awal-awal InfiniBand, kita rubah ke Ethernet jadinya. Supaya kita bisa pakai untuk yang teknologi yang gabungan antara di dalam network ada storage-nya juga. Nah, setelah itu kita define, muncullah network-nya, bukan InfiniBand-nya. Card yang digunakan adalah Connect 6X di sini, Mellanox dari Mellanox Teknologi, dan kita pakai itu untuk jalanin 2 kali 100 giga ke span kiri dan span kanan untuk nge-achieve redundancy dan bindingnya. Jadi 2 kali 100 giga itu kita binding menjadi 200 giga di situ. Nah, habis itu chef-nya kita install. Nah, inilah tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Aji. Saya juga menggunakan chef yang sama. Orang storage kalau zaman dulu ya kita terima jadi. Nah, sekarang tuh berubah. Jadi di code di dalam Linux, jadi ya orang storage ya orang server sebenarnya bisa dia harus mengerti Linux, bukan hanya mengerti saja, tapi dia harus mengerti lebih dalam lagi cara menjalankan komen segala macam dia harus ngerti. Maka kita rubah polanya menjadi server dan storage as a services. Di code dibikin volumenya kita tuning, kita bikin bagus, gimana cara kita dapat yang optimal di sini. Nah, untuk ini saya menggunakan 3 controller. Nah, tadi saya lihat juga ada yang bertanya ya kepada Pak Aji juga. Saya pakai 3 controller supaya quorum isinya Cinder dan Nova di OpenStack-nya, Nova untuk compute, saya pakai Cinder, Neutron-nya untuk ke network-nya. Jadi kalau boleh lihat sini ada sekitar 256 OSD dalam server saya. Total servernya ada 8, 3 controller dan 5 compute dan 8 storage. Totalnya 8 ya. Storage-nya saya gabung di controller OpenStack-nya. Saya gabungin sebagai storage juga. Ngirit apa ya? Ngirit hardware gitu. Nah, setelah itu OpenStack-nya juga berubah polanya nih. Gitu. Kalau dulu orang network datang ke physical network-nya terus di-config network port-nya kelihatan gitu kalau barangnya di-config. Nah, kalau sekarang kan beda gitu. Dia hanya config sekali, sisanya dia lihat nih, ada nggak port-nya? Nah, ini ada port-nya nih. Ada port-nya, ada network-nya, ada router-nya. Jadi harus dibikin port-nya. Dibikin port di mana? Di code-nya di dalam OpenStack gitu. Ada port-nya nih. Gitu, kelihatan. Dan dia harus bisa membaca log juga. Gitu. Jadi orang infrastruktur, orang network berubah pola menjadi orang
mengcoding network, mengcode supaya bisa apa? Supaya dia bisa ngerti gimana cara mengcode networknya ya kalau di dalam OpenStack platform. Nah, di situ dia boleh lihat juga bahwa interface-nya up apa enggak. Dia lihat di sini. Oh ya, dalam lognya interface-nya up. Setelah dibikin, neutronnya kita config, kita create di dalam SDN, dicek bener nggak nih portnya keluar gitu. Kalau dulu kan kita lihat port kan secara fisik kita colokin gitu ya, ada networknya, ada portnya kelihatan gitu. Kalau sekarang kan beda, bukan lihat fisik, jadi ngelihatnya adalah software yang kita lihat lognya itu gimana, seperti itu. Nah perubahannya di situ, jadi mindset konvensional untuk teknologi network core distribusi akses itu berubah menjadi SDN menjadi beda. Yang tadinya core distribusi akses menjadi northbound, southbound, atas bawah, east and west, kiri dan kanan transfer datanya. Gitu. Nah, di sini ya perubahannya terjadi bahwa orang network ya dia sekarang belajar Linux, dia programin Linux-nya, dia untuk dan dia dilihat ceknya by log ya seperti orang server biasa. Jadinya ya orang server adalah orang network adalah orang storage, dan dia harus bisa ngeblend menjadi satu, nggak boleh silo. Kalau silo ya susah nanti kalau dalam satu screen gini ya nggak ada yang network, nggak ada yang apa. Begitu login ya isinya 3 gitu, network, storage, dan server. Nah, disinilah challenging-nya kalau ada problem gimana si orang network mendebugnya. Nah, ada dalam satu case kita nemukan beda network nih, beda MAC address gitu. Nah, prinsip dasar network itu tetap berlaku, nggak berubah. Konsep dasar tetap sama, mengecek MAC address segala macam, kita cek lihat sama apa enggak. Nah, di mana diceknya? Di YAML filenya. Jadi ya berubah. Orang network yang tadinya lihat di switch-nya langsung, sekarang enggak, lihatnya di server gitu. Di program, di code, tapi konsep dasarnya sama. Jadi dia hanya melihat lognya di dalam file gitu. Nah, monitoringnya, tadi saya bilang monitoring ini sama, saya menggunakan Grafana di sini, Exporter dan Prometheus. Chef-nya saya juga monitoring dengan Grafana. Ini kita udah live di production. Jadi saya cerita ini, saya sudah lakukan perubahan transformasi hampir 2 tahun untuk menjalankan ini, merubah ini, dan kita sedang go production migrasi. Nah, ini ada kelihatan di sini, latensinya kelihatan kecil banget di sini, hanya 0,0156 milisecond. Ya, yang ini ada latensi lagi 0,0, average-nya 0,0014. Jadi memang network itu berpengaruh. Gitu. Nah, di sini chat-nya kita monitor, ini per instance-nya servernya kita monitor gitu. Supaya kita mendapatkan hasil optimal ya gimana? Menjaga kestabilan production mesin, ya kita harus monitor semuanya. Nah, ini saya hanya mau kasih contoh bahwa sharing ke teman-teman semua bahwa bisa nggak? Bisa, asal mau, asal niat gitu. Bahwa infrastruktur dari IT infrastruktur mentransformasi menjadi DevOps, di DevNetOps, DevSecOps, orang server menjadi orang storage, orang server dan storage menjadi orang developer dari storage dan server. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau masih ada waktu, mungkin 5 menit kalau ada yang mau bertanya, bisa saya persilakan. Mbak Sandika, saya kembalikan mungkin. Oke, terima kasih kepada Pak Dirgantara yang telah memberikan pemaparannya sebagai keynote speaker pada siang hari ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Nih yang nanya Pak Yusuf, ada 4 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab satu persatu terlebih dahulu. Saya akan membacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu ya, Pak ya. Yang pertama di sini adalah pertanyaannya, span and leaf pakai spektrum berapa Mellanox-nya? Itu adalah pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah BTPN Syariah sudah pakai OVS overlay dan DPDK belum. Nah, silakan Pak dijawab terlebih dahulu. Iya gini, yang pertama, spektrum di semua chip Mellanox spektrum ya, kecuali di open networking yang lain itu mungkin menggunakan chipset yang lain gitu. Jadi ada yang terkenal tuh kayak server kan Intel dan AMD ya, seperti itu. Nah kalau di network tuh yang paling terkenal tuh 2 juga sama, antara Broadcom dan Spectrum.
Nah, dalam hal ini, karena saya melihat, kebutuhan server, kebutuhan saya di awal, nanti mungkin banyak gitu, kita harus hitung capacity planning-nya ke depan seperti apa nih, mungkin mau banyak, mau sedikit gitu. Nah, makanya saya taruh yang 32 port untuk, Mellanox-nya, untuk SN 2700. Nah, DPDK-nya itu, saya tidak pakai gitu data plan-nya ya. Jadi karena saya lihat cukup, saya menggunakan, APYC Compute untuk hyperconverge-nya di APYC, eee dengan clocking 2 sampai 3,5 GHz, itu, saya kira saya bagi-bagi untuk, OSD-nya berapa, memorinya, CPU-nya berapa yang saya ambil. Nah, itu saya lihat sih masih cukup sebenarnya, gitu. Jadi, tergantung dari perhitungan dan pemilihan hardware juga sih. Nah, makanya saya senang sekali dengan, hardware yang menggunakan open project gitu, karena kita bisa mainin tuh hardware-nya. Misalnya, saya tidak mau bergantung sama vendor A gitu, ya udah saya pilih isinya. Even kita mau pakai misal ya, mereknya yang mungkin orang juga nggak agak susah, ini misalkan Asus server atau, Gigabyte gitu ya, kita bisa pakai. Tapi di sini, saya lihat bahwa open merek apapun tidak masalah, yang penting, performanya tinggi, teknologinya baik, yang kita lihat dari segi teknologi dan, apa namanya, eee, penggunaannya tepat tentunya. Kira-kira seperti itu ya? Masih kurang Oke. satu kurangnya gimana? Iya, masih ada 2 lagi, Pak, pertanyaannya. Nih Oke. 2 pertanyaan berikutnya masih dengan orang yang sama, dengan Bapak Yusuf ya. Ini katanya Pak Yusuf mau ini, Pak, rencananya mau bikin, kegiatan nih kalau saya lihat di kolom komentar ya. Kayaknya Iya. setelah ini seru nih kalau bikin sharing session katanya dari BTPN Syariah support gitu. Oke, mudah-mudahan habis ini terlaksana ya kolaborasi bareng. Karena pemaparan dari Bapak ini sangat sangat membuka wawasan kepada kita semua. Dan berikutnya di sini ada 2 pertanyaan terakhir dari Bapak Yusuf. Yang, ketiga adalah InfiniBand pakai seri berapa buat save replikanya? Kemudian yang terakhir adalah Spine and Leaf pakai metode apa? BGP, EVPN? Halo? Ya, halo Pak, terdengar suara Iya. saya? Iya, jadi saya jawab dulu yang pertama ya. Yang pertama kan, Boleh. apa tadi? Sorry. InfiniBand Oh, InfiniBand oke oke. pakai seri berapa Iya. ya? Jadi gini, Connect, Mellanox Connect 6X itu ada 2 model, satu yang InfiniBand, satu yang bukan. Karena saya menggunakan, di PCIe Gen 4, saya kan nggak mau dua slot. Jadi kalau yang itu kan 6X itu ada yang 2 slot, itu untuk mengejar speed. 2 slot PCIe Gen 3 saya colokin, ngapain saya buang-buang apa namanya, buang-buang slot lah, sayang gitu. Makanya saya pakai yang 6 yang InfiniBand, cuman saya config modenya bukan mode InfiniBand, modenya menjadi mode network, gitu. Dirubah menjadi mode network karena kart itu memang bisa network gitu. Dipakai network, nanti kita ubah, kita pasang, kita tancap di PCIe Gen 4. Secara teknologi, PCIe Gen 4 itu mempunyai kecepatan yang lebih cepat dibanding PCIe Gen 3. Nah, tapi saya mau irit slot, gimana caranya? Saya pakai yang single card saya tancepin supaya slotnya saya bisa pakai yang lain. Kalau ada kebutuhan misal GPU atau yang lain kita bisa masih tancepin lagi, gitu. Terus yang kedua adalah, eee eee eee, protokol standar dari Spine and Leaf. Halo Pak, boleh suaranya dinaikkan sedikit lagi? Iya, Ya, protokol ya. standar dari, Spine and Leaf yang saya gunakan standar protokol, yaitu, BGP dan EVPN dan VXLAN yang running di atas VNI-nya, bi di bawahnya BGP, atas VNI-nya saya menggunakan, VNI untuk extend EVPN-nya habis itu, VXLAN-nya, seperti itu kira-kira. Oke. Berarti sudah terjawab semua ya, Pak, ya? Oke, Oke. Terima kasih Pak Dirgantara atas terima waktunya kasih. yang telah, menjawab pertanyaan dari partisipan kita dan tentunya jangan kemana mana karena aku nggak bakalan bosan ngingetin para partisipan harus ngikutin acara ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi Pak Dirgantara terima kasih sudah menjadi keynote speaker kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan dari partisipan. Dan langsung